sekarang kita mencari resultan dari vektor yang diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Jadi di sini ada dua buah sumbu di diagram Cartesius dua dimensi, sumbu X dan Y. Lalu di sini ada dua buah vektor. Yang pertama itu vektor F1 ya, sebesar 12 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Lalu ada F2, ada F2 sebesar 10 Newton ya, dan dia berada pada sumbu Y, tidak memiliki sudut ya, tidak ada sudutnya. Lalu ada F3 atau vektor F3 sebesar 8 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y di sini. Nah, disuruh cari resultan dari ketiga buah vektor tersebut ya. Jadi yang pertama kita mencari sama seperti tadi caranya. Jadi kita mencari untuk di sumbu X dulu, lalu di sumbu Y dulu. Jadi untuk yang F1X ya sama dengan F1 dikali cos 30 derajat ya. Jadi karena dia berada pada sumbu X, berarti dia ini cos ya, karena ini kalau menurut penjelasan yang sebelumnya, kalau kalian lihat video yang sebelumnya dulu, berarti kan di sini matanya atau sini sudutnya. Kalau dia di sini samping ya, berhimpit dengan di sini sumbu X, berarti dia cos, dia menggunakan cos ya. Di sini cos 30 derajat. Jadi nilainya di sini 12 Newton, jadi 12 dikali cos 30 1/2 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 3 Newton. Nah, lalu ini kan F1X. Nah, sekarang kita mencari yang F3X. Loh, kok F3? F2-nya kemana? Nah, kalian perhatikan di sini. Kenapa F2-nya kita tidak masukkan? Karena F2-nya di sini dia berada tepat di sumbu X dan tidak memiliki sudut. Ya. Jadi, kalau tidak memiliki sudut, berarti dia sudutnya 0 derajat, ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kenapa ibu tidak masukkan di sini F2-nya kok nggak ada? Nah, kalau misalkan dia sudutnya 0 derajat, karena dia berhimpit ya, berhimpit terhadap sumbu Y, berarti kalaupun dia cos atau dia sin, misalnya cos 0 derajat, sin 0 derajat, hasilnya akan tetap 0. Ya, baik sin 0 derajat maupun cos 0 derajat itu hasilnya 0. Jadi F2X ya, F2X proyeksi terhadap sumbu X itu hasilnya 0. Jadi sini tidak ada proyeksi ya. Kalau proyeksi misalnya di sini kan F1X ada, F3X-nya di sini ada, sedangkan F2X-nya di sini terhadap di sumbu X tidak ada sama sekali titiknya ya. Jadi di sini F2X-nya 0. Jadi karena 0, jadi kita tidak tuliskan. Jadi kita tinggal tulis langsung F3X sama dengan F3 dikali sin 60. Nah, sekarang kok bisa sin? Nah, perhatikan di sini. Ya. Jadi ini untuk sudutnya kan kita mau fokus kepada sumbu X dulu ya. Nah, di sini sudutnya ini dia bersampingan dengan sumbu Y. Nah, yang kita cari yang pertama itu adalah sumbu X-nya terhadap sumbu X dulu. Nah, berarti dia ini sin. Jadi kalian ingat saja kalau yang dicari adalah sumbu X ya, sumbu X berarti di sini atau F3X berarti dia di sini sin ya. Kalau misalkan dia sudutnya di sini. Jadi di sini kalian perhatikan sudutnya 60 derajat. Untuk samping, sisi sampingnya ini sumbu Y. Berarti kalau mencari yang F3X yang di sini sumbu X-nya berarti dia sin ya. Jadi di sini sin 60 derajat. Jadi F3 nilainya 8 Newton. Jadi 8 dikali sin 60 hasilnya 4 akar 3 Newton. Nah, tadi ini sumbu X, sekarang sumbu Y. Berarti F1Y. Jadi F1 ya dikali sin 30 derajat. Nah, sekarang dia menggunakan sin. Kenapa? Karena kita sekarang berfokus kepada arah sumbu Y ya. Dia kan di sini dia bersamping, arah sampingnya dia secara sumbu
X. Berarti kalau untuk sumbu Y, kalau dia sumbu Y, berarti dia kebalikan ya. Jadi kalau tadi dia menggunakan cos, berarti di sini menggunakan sin. Dia menggunakan sin di sini. Jadi F1 dikali sin 30 derajat, berarti F1-nya tadi nilainya 12 Newton dikali per 2 sama dengan 6 Newton. Lalu sekarang untuk yang F3, F3Y sama dengan F3 dikali cos 60. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan sin yang berada di sumbu X, berarti di sumbu Y dia akan menggunakan cos. Jadi F3 dikali cos 60 derajat. Jadi F3 nilainya 8 Newton, masukkan 8 Newton, cos 60 itu setengah, /2, jadi hasilnya adalah 4 Newton. Jadi kita sudah dapat untuk komponen di arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, sekarang kita hitung masing-masing resultan arah sumbu X dan resultan di sumbu Y. Nah, cara untuk mencari resultan ya, atau sigma Fx yang berada pada sumbu X itu adalah F1X dikurang F3X. Nah, kok bisa dikurang ya? Nah, kalian perhatikan dari diagramnya. Nah, sekarang kita fokus ke sumbu X-nya dulu ya. Jadi kalian perhatikan di sumbu X di sini ya. Nah, tadi itu F1 dikurang F3. Kok bisa kurang? Nah, kalian perhatikan. Lihat dulu yang mana F1-nya ya. Di sini F1 dan di sini F3. Nah, perhatikan F1 itu anak panahnya kemana? Dia anak panah ke sini ya. F3 anak panah ke arah sini. Jadi F1 arah ke kanan, F3 arah ke kiri. Jadi kalau ibu gambarkan seperti ini. F3 ini arahnya ke sini ya. Sedangkan F1X arahnya ke sini. Berarti dia ini arah plus ya. Ini arah minus karena arahnya ke kiri. Yang ini F1X arahnya ke kanan, positif. Jadi kenapa bisa di sini F1 dikurang F3? Karena dari positif ya, positif ini dikurang dengan negatif ini. Jadi F1 dikurang F3. Ya, secara kasarnya misalnya kalian nulisnya kayak gini. Ya, ibu gambarkan lagi di sini seperti ini. Misalnya kan sebenarnya resultan itu kan jumlah. Ya, jadi F1X ditambah F3X ya. Jadi aslinya kan seharusnya seperti ini. F1X ditambah F3X. Resultan kan penjumlahan. Namun kalau kalian lihat arah dari anak panahnya, arah itu kan vektornya. Satu arahnya ke kanan dia positif, satu arahnya ke kiri negatif. Nah, yang mana yang negatif? F3-nya. Jadi karena dia arahnya ke kiri negatif, berarti dia berubah menjadi negatif ya. Jadi negatif F3X ya. Jadi dia berubah jadi F3X minus F3X. Jadi di sini dia dikurang F1 yang positif dikurang F3X ya. Jadi di sini kenapa dia minus? Karena seperti itu. Jadi dia ini berubah jadi vektor yang negatif karena arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Tadi kita dapatkan di sini 6 akar 3 ya, 6 akar 3 Newton kurang 4 akar 3. Hasilnya 2 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita lihat di resultan sumbu Y. Nah, sekarang tadi kan kita sudah lihat yang di sumbu X horizontal. Sekarang kita fokus ke sumbu Y vertikal. Nah, di sini sumbu Y vertikal yang ada itu adalah F1Y dan F3Y ya. F1Y, F3Y. Nah, kalian perhatikan sama seperti tadi, dia sistemnya arah anak panahnya ini arah ke atas dan ini arah ke bawah. Kalau ke atas kita anggap dia positif, kalau ke bawah kita anggap dia negatif ya. Jadi pada dasarnya itu kalau diagram Cartesius ya, terutama 2 dimensi, kalau ibu gambarkan di sini ya. Nah, berarti ini kan Y, ini X
Nah, untuk yang di sini atau daerah yang di sini ini positif ya. Positif. Untuk yang di daerah sini dia ini minus Y, di sini positif X. Kalau ini positif Y, positif X. Jadi sini semua dua-duanya positif. Sedangkan di diagram sini dia berarti di sini positif Y. Namun di sini negatif X. Jadi di sini ya. Lalu untuk daerah yang di sini berarti dia negatif Y dan sini negatif X ya. Jadi di sini semuanya positif, positif. Yang di sini yang negatif cuman Y karena Y-nya ada di bagian bawah sini. Yang di sini semuanya negatif. Yang di sini yang positif adalah Y-nya karena Y di atas, sedangkan X-nya di arah yang ke kiri. Jadi secara umum kalau kalian perhatikan diagram Kartesius dua dimensi seperti ini ya. Jadi di sini positif, positif semua, yang di arah sini adalah negatif, negatif semua di sini. Jadi kalau kita lihat kembali seperti tadi, di sumbu Y-nya berarti ada F1Y, ada F3Y. Nah, untuk yang positif itu ada arahnya yang ke atas ya. Di arah ke atas ini berarti dia positif. Positif F1Y. Sedangkan yang F3Y ini negatif ya. Karena di arah ke bawah, negatif F3Y. Nah, berarti sama seperti tadi, F1 dikurang F3Y ya, karena dia kan minus ya, berubah F3Y dan dikurang lagi F2. Loh, kok bisa muncul F2, Ibu? Nah, kalian perhatikan di sini. F2 itu berada pada sumbu Y ya, yang ini. Berarti di sini ada tambahan lagi untuk yang F2-nya searah sumbu Y. Jadi kalian perhatikan untuk resultan sumbu X itu artinya semua yang berada di sumbu X kita hitung. Kalau resultan sumbu Y berarti semua yang berada pada sumbu Y itu kita hitung. Jadi di sini ada F1Y, F2 dan F3Y. F2 ini termasuk pada sumbu Y ya. Jadi dia masuk juga dalam perhitungan. Di sini ada F2 dan dia minus. Kenapa? Karena dia berada pada sumbu Y minus, Y ke bawah ya, Y yang ada di sini, Y minus ya, seperti itu. Lalu tinggal masukkan tadi hasilnya. Di sini 6 Newton kurang 4 Newton dan dikurang F2, besarnya F2 ini 10 Newton, hasilnya adalah minus 8 Newton. Nah, untuk resultan totalnya berarti F sama dengan akar dari resultan sigma atau jumlah total resultan di sumbu X ditambah resultan di sumbu Y. Jadi masukkan hasilnya ini dan ini dipangkat 2 kan masing-masing ya, dijumlahkan sistem matematika, lalu hasilnya didapat adalah akar 76 atau sekitar 8,72 Newton ya. Jadi ini hasilnya. Oke. Dan ini ya, untuk ini kalau kalian masih bingung caranya, jadi 2 akar 3 dalam kurung dipangkatkan, berarti 2 ini dipangkatkan dulu, 2 pangkat 2 hasilnya 4, lalu akar 3 juga dipangkatkan 2. Jadi kalau ada akar yang dipangkatkan 2 berarti akarnya mati ya, kita tinggal coret angka 3 nya, jadi sisa angka 3 saja ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Jadi di sini kalau Ibu gambarkan lagi misalkan seperti ini ya. Kalau ini X, kalau di sini X, di sini Y, berarti di sini minus Y dan di sini minus X ya, supaya kalian lebih jelas. Jadi di sini sumbu X positif, di sini sumbu X negatif, di sini sumbu Y positif, di sini sumbu Y negatif. Sampai di sini, oke?